Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent Lika. Hari ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk di NGL, dan pertanyaannya berbunyi seperti ini. Bagaimana menyikapi kondisi di mana orang tua menyarankan untuk bekerja terlebih dahulu dikarenakan orang tua telah berusaha dari awal pernikahan hingga saat ini yang kalau di average penghasilannya tidak lebih besar dari petinggi di perusahaan. Haruskah saya realistis karena timbul keraguan? Jadi kalau saya mendengarkan pertanyaan ini, ada dua hal yang bisa saya tangkap. Apakah ini berhubungan dengan pendidikan? Maksudnya adalah kerja dulu baru melanjutkan studi lebih lanjut, atau ini berhubungan antara bekerja atau berbisnis. Artinya kita mau kerja dulu sama orang, terima gaji, atau langsung terjun di dunia bisnis, berusaha sendiri dan berusaha untuk menghasilkan uang sendiri. Nah, jadi ini ada dua hal yang bisa rancu. Saya akan jawab dua-duanya ya. Yang pertama adalah kalau misalnya ini adalah tentang pendidikan, maka kita harus melihat kondisi masing-masing. Kalau kita memungkinkan untuk bisa mendapat beasiswa, cari-cari misalnya dengan nilai kita, dengan prestasi kita, maka silakan lanjut saja, tidak jadi masalah ya. Tapi kalau misalnya tidak, maka kita bisa mencari cara untuk bisa siangnya bekerja, malamnya melanjutkan pendidikan. Karena sekarang juga banyak orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi income yang sudah fix tiap bulan itu ya memang dipakai untuk membayar uang pendidikan ya. Jadi kitanya juga bisa bertahan hidup dan pendidikan kita juga bisa lanjut lebih tinggi. Itu kalau tentang pendidikan. Tapi kalau misalnya ini adalah tentang bekerja dan berbisnis, maka kalau saya pribadi lebih menyarankan memang kita harus terlebih dahulu bekerja dengan orang lain ataupun dengan perusahaan lain. Karena ini yang nanya adalah anak muda, saya menganggapnya ya. Jadi mungkin baru lulus sekolah. Yang harus kita miliki pertama kali itu adalah pengalaman. Jadi kita bekerja di perusahaan lain itu selain mengumpulkan gaji, kita harus juga mendapatkan pengalaman dan pembelajaran sebanyak-banyaknya. Sehingga itu kalau di tempat kerja itu kita bisa ngerti sistem kerja itu kayak gimana, pembagian job desk itu kayak gimana, kemudian disiplin itu seperti apa, mengatur anak buah itu kayak gimana. Dari sana itu kita akan lebih matang dan lebih dewasa dalam dunia bisnis. Ya, jadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak muda itu adalah belum mengerti tentang sistem kerja, tidak pernah bekerja dengan orang lain, kemudian langsung tiba-tiba terjun di bisnis. Walaupun memang itu tidak salah dan tidak semua orang langsung gagal atau misalnya terhambat di bisnisnya. Ada aja orang yang belum pernah kerja sama orang, begitu bisnis terus langsung berhasil, kemudian langsung misalnya rame dan bisnisnya langsung jalan. Itu fine-fine aja. Cuman bagi kebanyakan orang, bekerja dulu dengan orang lain itu penting karena memang kita harus belajar terlebih dahulu, kemudian juga harus ngumpulin gaji. Jadi kita ketika kerja sama orang itu harus kehidupannya tidak boleh berfoya-foya ya. Jadi jangan sampai gaji kita naik kemudian lifestyle kita juga naik gitu. Misalnya kita dapat gaji 5 juta, kita makannya juga lebih mahal, belanjanya, jajannya lebih mahal, terus kita beli HP baru. Jadi setiap bulan itu gajinya itu kita habisin, bahkan sampai nambah-nambah, kita melakukan pinjaman online dan sebagainya. Itu jebakannya ya. Jadi sebisa mungkin itu kita bisa menabung gaji fix kita tiap bulan itu, kemudian mendapatkan THR, mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan komisi dan sebagainya. Kita tabung sebanyak-banyaknya sambil kita belajar. Nah kemudian misalnya nih 3-4 tahun, 5 tahun, kalau kita mendapatkan jenjang karir yang baik di perusahaan ini, misalnya kita naik jabatan, naik pangkat, kemudian gajinya juga naiknya secara bertahap dan itu menunjukkan prospek yang baik, maka saya sarankan adalah lanjutkan terus sampai agak lama dikit, sehingga kita bisa menikmati lebih banyak benefit dan mendapatkan pelajaran lebih banyak. Cuman kalau misalnya nih ternyata perusahaan itu tidak memberikan jenjang karir yang cukup bagus, misalnya gajinya segitu-segitu aja, kemudian juga nggak ada naik jabatan, nggak ada promosi dan sebagainya, maka ya saya sarankan 2 tahun, 3 tahun kita jangan terlalu banyak menghabiskan waktu, mulailah berpikir untuk cari perusahaan lain, atau yaitu tadi ya, kita misalnya uangnya sudah terkumpul, kita mulai memikirkan berikutnya mau kerja apa.
Cuman yang paling baik adalah sambil kita kerja sama orang, ketika pulang kan kita kerja cuma dari jam 9 sampai jam 5 ya. Jadi kita itu sebenarnya masih punya banyak waktu di rumah ketika malam hari itu untuk membangun bisnis kita secara perlahan. Nah, jadi menurut saya yang paling bagus itu adalah sembari kita bekerja, ketika kita pulang, kita pelan-pelan mulai memikirkan, merancang, dan meng-create bisnis kita ini. Mulai dari sistemnya, cara kerjanya, jualnya di mana, mau jualan barang apa, dan sebagainya. Itu kita harus perlahan-lahan kita ciptakan, kita bentuk dulu. Dan kita tes run dulu, kita coba jualan dulu kecil-kecilan, jualan dulu secara online, coba jual ke teman-teman kita dulu, kita rasain dulu berbisnis itu seperti apa. Kemudian setelah kita sudah rasanya mantap, sudah ada konsumen yang memang cukup setia dan melakukan repeat order dengan kita, dan sudah berjalan bisnis itu, baru saya menyarankan kalau mau resign silahkan. Tapi kita sudah punya sumber pemasukan yang baru. Jadi jangan sampai kita baru punya cita-cita pengen berbisnis, tapi belum menciptakan apapun, terus kita udah resign duluan. Ya, karena waktu itu berjalan terus dan bisnis itu tidak bisa dibangun dan menghasilkan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, terus udah bisa menghasilkan untung, itu kemungkinan besar nggak bisa. Nah, jadi saya menyarankan lebih baik kerja dulu sama orang. Siapa tahu ternyata kita di situ kerjanya sangat baik, disukai sama bos kita, kemudian kita jabatannya terus meningkat. Dan ya memang betul seperti yang di pertanyaannya itu, bahwa banyak sekali pebisnis di Indonesia ya, atau di seluruh dunia, yang pendapatan bersihnya itu tidak lebih besar daripada gaji yang diterima oleh para petinggi, para eksekutif, para manajer, para direktur di perusahaan. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau memang kita itu kerja untuk cari duit, buat apa kita susah payah memutar otak kita, buka toko, tutup toko, nanti ada yang bangkrut, ada yang buka baru, buka cabang, mikirin kerjaan, mikirin karyawan, tetapi hasilnya itu kalah dengan orang yang pagi jam 9 ke kantor, kemudian meeting, ngopi, makan siang, kerja-kerja, email-email sedikit, terus jam 5 pulang, tapi tiap bulan gajinya sudah tetap. Dan gajinya itu lebih besar daripada pendapatan para pebisnis yang lainnya. Jadi buat apa? Maka kalau memang kita beruntung menemukan perusahaan yang memberikan jenjang karir yang sangat baik seperti itu, kalau memang kita mau ngumpulin duit ya, kita pengen nabung, pengen beli rumah, pengen beli mobil dan sebagainya, saya sangat menyarankan untuk jangan dilepas. Terus aja kerja di situ, kita sambil nabung. Cuman ya itu tadi ya, kita harus mengingat bahwa ketika tabungan kita itu angkanya semakin banyak, kita jangan kayak latah, kayaknya pengen cepet-cepet ngabisin. Nah, ini yang banyak terjadi terutama di anak muda. Ketika akun banknya itu angkanya mulai besar, terus kayaknya mulai pengen belanja ini, belanja itu, pengen dihabisin gitu. Jadi belanjanya juga tambah banyak gitu. Nah, kalau kayak gini ya kita nggak bisa nabung, sampai kapanpun juga kita akan sulit untuk beli rumah. Saya rasa begitu. Jadi semoga jawabannya bisa memberikan inspirasi dan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.